Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 17. Tentang nada. Abang ketusuk. Refleks. Tangan Aira menyentuh dada dan perut Dava. Memastikan tidak ada bekas luka di sana. Dava tersenyum. Tidak, ada yang nolongin aku waktu itu. Siapa? Kumohon. 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 Batin Dava menjerit berharap ada pertolongan. Keringat dingin sebesar biji jagung keluar dari pelipis. Tubuhnya lemas. Menggigil. Tubuh Dava terjerembab karena cengkeraman di bajunya terlepas tiba-tiba. Ia meringis dan membuka mata. Terbelalak saat ada seorang pemuda seumurannya mencengkeram tangan preman yang memegang pisau. Lelaki itu memelintir tangan preman hingga pisau terlepas. Kemudian membanting tubuh preman tanpa ampun. Para preman lainnya tanpa pikir panjang menyerang keroyokan. Lelaki berjaket kulit hitam itu mundur beberapa langkah menjauh dari Dava. Dan terjadilah baku hantam di remang-remang lampu jalan yang sepi. Lelaki itu seperti seorang petinju andal. Mampu menghabisi lawan yang jauh lebih banyak. Meski ia pun terkena pukulan dan tendangan beberapa kali. Tetapi pada akhirnya mampu membuat para preman itu lari karena tak mampu melawan lagi. Dava memicingkan mata mencoba menatap wajah lelaki itu. Tidak terlalu jelas. Karena memang pandangannya sedikit buram. Kepala berdenyut sangat sakit. Wajah perih. Seluruh tubuh seakan tiada tenaga lagi. Ia berusaha berdiri meski sempoyongan. Lelaki itu menepuk kedua tangan seolah menghilangkan kotoran yang menempel. Kemudian berbalik dan segera membantu Dava untuk berdiri tegak. Tanpa pertanyaan basa-basi atau persetujuan. Lelaki itu membopong Dava menuju motor yang terparkir tak jauh dari sana. Lelaki itu membawa Dava ke indekos sederhana di daerah tak jauh dari kampus. Merebahkan tubuh Dava ke kasur busa tanpa ranjang. Melepas jaket dan melempar ke kursi kayu. Kemudian mencari kotak obat di laci bawah lemari. Dava hanya diam memerhatikan. Bisa duduk. Gue obatin luka lo dulu. Lelaki itu meletakkan kotak obat di samping ranjang. Lalu melangkah menuju lemari. Mengambil kaus. Ganti kaus lo dulu. Lelaki itu melempar kaus ke arah Dava. Ia sendiri membuka baju lalu mengganti dengan kaus biru tanpa lengan. Entah apa yang membuat Dava menurut begitu saja. Ia duduk dan membuka baju. Mengganti dengan kaus yang diberikan lelaki asing di hadapannya. Gue bisa obatin sendiri. Dava mengambil alih kotak obat yang dibuka oleh lelaki itu. Tidak mau merepotkan orang yang tidak dikenalnya. Bagus kalau gitu. Lelaki itu berdiri. Mengambil cermin kecil di meja dan memberikannya kepada Dava. Ya Tuhan. Dava mendesis saat melihat wajahnya yang carut-marut penuh lebam dan darah. Lelaki itu tertawa kecil. Lo harus banyak latihan bela diri kalau masuk gang di sana. Ia mengambil botol air mineral di meja. Atau kalau lo emang sengaja mau bunuh diri kayak tadi. Mereka ngerampas semua duit gue. Dava meringis saat kapas basah alkohol menyentuh kulit wajahnya. Duit hasil judi. Lelaki itu menyeringai. Dava mendongak dan sedikit terkejut. Lalu mengabaikan pertanyaan itu. Santai aja. Lelaki itu meletakkan botol air mineral di depan Dava. Gue juga pernah ke sana diajak teman. Jadi, sedikit banyak gue tahu daerah itu. Ia merebahkan tubuh di lantai berbantal kasur. Kedua tangan dilipat di dada dengan santainya. Thanks buat pertolongan lo tadi. Ucap Dava agak sungkan. Ia jarang mengucapkan terima kasih kepada orang. Dan kali ini, ia melakukannya karena sadar. Lelaki ini telah menyelamatkan nyawanya. Lelaki itu menyeringai menatap Dava. Gue beberapa kali lihat lo di kampus. Kalau nggak salah lihat waktu awal-awal pendaftaran dulu. Lo dari mana asalnya? Sumatera. Jawab Dava singkat. Ia masih sibuk dengan wajahnya. Oh, bener berarti yang gue lihat itu lo. Ternyata kita satu daerah. Dava menghentikan aktivitasnya. Lo Sumatera juga. Lelaki itu bangun. Duduk menghadap Dava. Kita satu suku. Itu bagus. Jadi kita bisa berkawan. Bukan? Dava menyeringai senang. Setelah hampir setengah tahun di Jakarta, ia memang tidak banyak membuka pertemanan. Hanya Azril, lelaki asli Jakarta yang menjadi temannya karena satu jurusan. Kali ini, setidaknya ia senang karena dipertemukan dengan teman satu rantauan. Dava menjulurkan tangan memperkenalkan. Lelaki itu tersenyum penuh persahabatan. Membalas jabat tangan Dava dengan senang hati. Andreas.
Andreas. Aira mengulang pernyataan Dava. Bang Andreas teman abang itu. Dava mengangguk dan mengusap wajah gusar. Ya, lelaki yang menyelamatkan nyawanya dari para preman waktu itu adalah Andreas. Bagaimana mungkin ia lupa? Andreas juga yang selalu ada di saat susah maupun senang. Bagaimana mungkin ia melupakan semua kenangan itu? Meski pada akhirnya, persahabatan yang sudah lama terjalin itu akhirnya putus karena sebuah pengkhianatan. Aku bisa saja memperpanjang kasus yang dilakukan Andreas. Aku bisa saja menjebloskan dia ke penjara karena telah berani menipuku. Aku bisa saja melakukan itu semua. Dava mendesis. Mengusap rambut ke belakang dengan helaan napas berat. Aku kenal baik bagaimana Andreas. Aku tahu persis bagaimana dia. Rasanya masih tidak percaya saat dia melakukan ini semua. Lalu, apakah aku harus melawan dan memenjarakannya? Apakah pengkhianatan Andreas menghapus semua kebaikannya selama ini? Dava menggeleng lemah. Helaan napasnya semakin tak beraturan. Yang abang lakukan sudah benar, kok. Aira mengusap peluh di dahi Dava. Biarkan Bang Andreas dengan keserakahannya saat ini. Kita berdoa. Semoga dengan keikhlasan abang, mampu meluluhkan hati Bang Andreas untuk kembali. Amin. Dava mengembuskan napas panjang dan kembali menyandarkan tubuh. Sekarang, apa yang kamu ingin ketahui lagi dariku? Nada, apa kamu ingin tahu siapa Nada dan kenapa aku sangat sulit melupakannya? Aira tercengang, menelan ludah susah payah. Jantungnya berdegup kencang, nyeri di hati. Hanya mendengar Dava menyebut nama wanita itu saja hati sudah berdenyut sakit. Apalagi harus mendengar semua ceritanya. Seolah paham dengan perubahan raut wajah Aira. Dava mengusap lembut puncak kepala Aira. Tersenyum. Aku harus cerita. Agar tidak ada salah paham lagi ke depannya. Nada adalah wanita seusia Dava juga satu kampus berbeda jurusan. Penampilannya sederhana dan perawakannya ceria. Mudah bergaul dan disenangi banyak orang. Awal perkenalan. Karena sering bertemu di restoran tempat Nada bekerja. Kemudian berlanjut menjadi teman akrab dan akhirnya menjalin asmara. Nada adalah wanita pertama yang mengajarkan Dava tentang cinta itu ada dan nyata. Wanita pertama yang mematahkan segala argumen Dava tentang wanita itu tercipta hanya untuk merapuhkan hati lelaki. Wanita pertama yang mengajarkan banyak hal tentang kebahagiaan. Bagaimana mungkin Dava bisa dengan mudah melupakannya? Setelah semua dilalui bersama-sama. Setelah pelbagai rasa bahagia Nada ciptakan untuknya. Setelah pelbagai mimpi-mimpi masa depan mereka ukir bersama. Lagi-lagi tentang dikhianati, dicampakkan, dan ditinggalkan. Dava seolah kenyang dengan hal tersebut. Luka itu terlalu dalam, belum kering. Sudah kembali kena tusukan. Berdarah lagi. Tentu butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Kali ini, luka itu seolah sengaja dibuka lagi. Berita tentang kematian suami Nada tentu sedikit banyak menjadi pikiran bagi Dava. Rasa ingin melupakan seakan berhenti. Kemudian dihadapkan dengan hadirnya Nada lagi dalam hidupnya. Membuatnya dilema antara bertahan atau kembali pada yang telah membuang. Takdir itu seakan telah terbaca oleh Dava. Suami Nada meninggal. Suara Aira tercekat. Ia hampir tak percaya dengan cerita Dava. Kemudian rasa takut itu menyusup. Takut akan kalah dengan wanita yang sampai saat ini masih menempati hati suaminya. Dava mengangguk samar, mengusap wajah serta rambut secara kasar. Menghela napas panjang, melirik jam di ponsel, mendesah pelan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 0.30 tengah malam. Sudah larut ternyata. Tidur. Nanti sakit kalau sering begadang. Ia mengusap pelan puncak kepala Aira. Tersenyum. Kemudian merebahkan tubuh dan menarik selimut. Aira masih bergeming. Dadanya kembang kempis dengan tatapan menerawang. Apa abang akan kembali kepada Nada?